Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Gereja yang tidak mendasari dengan pengajaran bapak-bapak gereja, dengan si Tertullianus atau Konsili 325 Nisia itu sebagai batu penjuru, melainkan mendasarinya berdasarkan para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Yesus Kristus adalah dasar pengajaran. Yesus Kristus adalah dasar iman. Nah, itu Gereja Alkitab Allah Esa. No doktrin, no tafsir. Sesat semua itu. Ini harus jelas ya. Masalah iman tidak kompromi. Tetapi masalah pergaulan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena saya mengasihi Bapak Ibu sekalian, mengasihi orang-orang yang lain, bahkan musuh pun saya mengasihi sesuai dengan perintah Yesus dan berdoa bagi mereka. Sebab itu saya meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh doktrin Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Walaupun saya dicaci, dimaki, tetap saya mengasihi saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau dibohongi oleh doktrin Tritunggal yang bertentangan dengan Alkitab. Setelah sekian lama, tidak ada yang berani mengoreksi doktrin ini. Saya mengoreksinya dengan ayat-ayat Alkitab. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan doktrin yang menyelamatkan. Bukan si Tertullianus yang punya sorga. Bukan Bapak pribadi satu ataupun Allah Tritunggal itu yang punya sorga. Itu yang disembah. Tidak. Melainkan hanya Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan Allah yang benar, yang harus disembah. Baik, kali ini kita akan melihat mengenai dosa. Dosa yang dilakukan oleh Kain itu tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena hukum Taurat belum diberikan. Saya bacakan dulu atau begini dulu. Kain mati lalu dibawa ke alam maut. Itu jurusannya neraka. Itu bukan karena dia membunuh Habel, melainkan karena dia tidak menghormati Allah, menghormati Tuhan, Tuhan huruf besar semua, dia tidak menghormatinya karena dia tidak beriman kepada Tuhan. Dengan demikian dia tidak beriman. Nah, kita baca dari Roma 5 ayat 12, 13, 14 lah saya baca 13, 14. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Sebelum hukum Taurat ada Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan
kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, ya, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi, ya, semua perbuatan-perbuatan itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. Nah, tetapi mereka mewarisi dosa Adam. Begitu mereka mewarisi dosa Adam, ya, kuasa maut itulah yang berkuasa atas orang-orang ini. Nah, jadi sebelum ada hukum Taurat, mereka berdosa. Tetapi perbuatan mereka tidak diperhitungkan sebagai dosa. Sebab itu Kain, ya, membunuh Habel itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. Tetapi Kain, ya, mewarisi dosa dari bapaknya, yaitu Adam. Ya. Amin. Nah, dengan ayat-ayat ini, mari kita buktikan, ya. Tetapi kalau sekarang, jangankan membunuh, ya, bikin konten-konten yang kira-kira menyakiti orang, itu bisa kena pasal-pasal tertentu, undang-undang IT. Jangankan membunuh, kalau sekarang, ya, apalagi membunuh, itu urusannya polisi itu. Sudah berdosa, juga urusannya penjara. Jadi jangan sekali-sekali memanfaatkan ayat ini, ya, untuk melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan firman Allah, ya. Jadi banyak yang salah paham, ya. Mereka mengira Kain mati lalu ke alam maut, ya. Itu karena membunuh Habil. Tidak. Pada saat itu hukum Taurat belum diberikan. Tadi ayatnya kita baca, ya, dari Roma 5 ayat 13-14, ya. Jadi Kain ke alam maut itu kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Tuhan, ya. Di mana letak ketidakberimanannya? Kita lihat Kejadian 4. Ya. Kita lihat dari Kejadian 4, apa yang dilakukan oleh Kain. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, perhatikan, ya, Kain mempersembahkan hasil tanah, hasil pertaniannya. Lalu ayat yang keempat dari Kejadian 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba perhatikan ini, ya. Ini bukan tafsir. Dalam Kejadian 4 ayat 3, ya, tiba-tiba mereka berdua ini melakukan apa? Persembahan, korban persembahan. Dari mana mereka tahu? Ya tentu dari bapaknya. Kan saat itu yang baru ada 4 orang, ya. Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Tentu mereka, anak-anak ini, ya, Kain dan Habel melihat apa yang dilakukan oleh Adam. Sebab itu mereka melakukan apa? Korban persembahan.
korban persembahan tentu ya itu bukan berupa hasil pertanian, melainkan anak sulung kambing domba. Silakan diurut itu, dibaca dari kitab-kitab selanjutnya ya, imamat ya khususnya ya, lalu sampai kepada perjanjian baru. Ya. Yang dilakukan adalah korban persembahan itu berupa binatang ya, yang umurnya itu binatang anak sulung ya, yang kambing domba yang kurang lebih berumur 1 tahun. Habel melakukan ini. Dia menghormati Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Tetapi Kain tidak. Dia sembarangan saja. Nah, ini yang membedakan antara Kain dan Habel. Sebab itu Tuhan berkenan kepada persembahannya, korban persembahan Habel, dan tidak kepada persembahannya Kain. Perhatikan juga ayat yang kelima. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Itu kalau orang tidak beriman, ya, lalu mempersembahkannya sembarangan. Tuhan masih menegur. Ya, Tuhan huruf besar semua ya. Ini terjemahan dari Yahweh ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, ya kan? Tuhan masih mengingatkan terus agar Kain sadar. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain tidak mau mendengar. Bahkan dia lalu mengajak Habel ya ke padang dan dia membunuhnya. Nah, sebelum hukum Taurat diberikan, perbuatan Kain ini tidak diperhitungkan sebagai dosa. Ya. Nah, kita lihat juga, mengapa membunuh tidak diperhitungkan, malah mengurusi segala persembahan gitu ya, korban persembahan. Tadi Roma 5 ayat 13 dan 14 ya. Dari Adam sampai Musa, ya, dari sejak Adam sampai Musa, dosa itu tidak diperhitungkan ya. Dosa perbuatan itu tidak diperhitungkan ya. Yang ada adalah dosa warisan ya. Sebab belum ada hukum Taurat ya. Kuasa dosa yaitu maut, mati kekal, itu kuasa dosa. Jadi pada saat orang berbuat dosa ya, pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, dosa itu ada kuasanya, yaitu maut. Maut itu adalah kuasa dosa. Ya. Sudah mengerti sini ya. Jadi membunuh itu saat itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. Ya. Saya ulang lagi, yang membuat Kain ke alam maut adalah karena tidak beriman kepada Tuhan. Kita lihat referensinya ya, dari Kejadian ya, Kejadian 8. Kan ini kan Kain ini kan petani ya, Habel ini kan peternak. Ya, kita lihat referensinya dari Kejadian 8 ya, ayat 20.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Nuh adalah seorang petani, tapi dia mempersembahkan korban bakaran. Ya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, ya, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Kita lihat, Nuh itu seorang peternak atau seorang gembala atau seorang petani. Kita lihat di sini ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Walaupun dia seorang petani, tetapi dia mempersembahkan korban bakaran. Itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi jelas ya, bahwa sebelum hukum Taurat ada, semua perbuatan itu manusia ya tidak diperhitungkan sebagai dosa. Kain membunuh Habil bukan dia masuk alam maut bukan karena dia membunuh ya, melainkan karena dia tidak beriman kepada Tuhan. Dibuktikan dengan persembahannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian dalam membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, sebelum saya mengakhiri ini ya, saya ingatkan lagi, kalau sekarang jangan sekali-sekali ya memfitnah saja, situ sudah ranah hukum. Masalahnya polisi yang akan bertindak, di samping itu adalah dosa. Jadi jangan lakukan itu ya. Amin. Yesus datang menggenapi Taurat. Yesus mati membatalkan Taurat. Amin. Itu tambahannya aja. Shalom.